bahwa Jokowi marah karena konon dulu ketika lapor itu bilang pada dibilangin oleh penyidik atau Jokowi yang mentarget penyidik atau dijanjikan. Nah, itu ini paling 3 bulan atau 4 bulan selesai Pak. Bro, kayak gini boleh nggak penyidik itu menjanjikan? Jadi jangan-jangan penyidik malah masuk ke statementnya Pak Bro kemarin, jangan itu bisa dianggap judi itu 426 427 itu Pak. Pak, daripada marah-marah, kenapa nggak ditunjukin aja kalau itu asli? Betul. Iya. Kan sederhana kan? Iya, sangat sederhana. Ngapain marah? Pak JK saja sudah mengatakan begitu. Ini ijazah saya asli dari UGM, saya dapatkan secara aturan akademik yang benar. Yang ngapain saya marah-marah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini, ya kita live dari satu tempat yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kita live dari hutan. Lihat di hutan di belakang itu. Bukan hanya duet maut, tetapi triet maut. Bukan triet, trio maut. Saya Roy Suryo, ada Pak Komjen Ugroseno dan Pak Gro, dan ada juga Mas Gafur Sangaji. Malam Mas Roy, Pak Ugro malam. Malam Mas Gafur. Mas Gafur ini adalah lawyer yang lagi, kalau saya istilahnya lagi jadi ulat, ya, naik daun. Luar biasa. Dan malam hari ini kita akan bahas tetap fokus kita soal ijazah. Ya. Tapi apa yang menarik ya, Pak Ugro dan juga Mas Gafur, ya, ada beberapa topik yang nanti kita bicarakan. Yang pertama adalah soal bolak-balik, kabarnya bolak-balik. Tapi kita sebenarnya nggak tahu persis. Benarkah memang sudah bolak-balik dari Polda itu ke Kejaksaan? Karena nggak jelas Pak Ugro, ya. Nah, berikutnya adalah yang sudah sempat tayang di Abdul Ghafur Sangaji official. Nah, ini yang luar biasa ini. Yang viewernya sudah sampai 120.000. Ya, nanti akan meledak lagi nanti kalau kita bahas. Karena informasi itu justru dikatakan oleh mereka sendiri, Pak Ugro dan juga pemirsa. Jadi ada pembicaraan dari podcast sebelah yang mengatakan kalau katanya Jokowi marah gitu karena dijanjikan sampai berapa jam? 3 bulan. Wah, dijanjikan 3 bulan. Nah, itu nanti kita akan tanya ke Pak Ugro. Boleh nggak sih penyidik itu menjanjikan kayak gitu? Nah, itu berarti penyidik bisa ikut perjudian itu nanti. Ya, gitu. Kok janji? Nah, itu. Tapi kemudian yang ingin pertama kali juga nanti akan ada kita bahas juga yaitu tentang P21 yang surprise. Kok boleh sih main-main surprise gitu? Kalau memang sudah diumumkan ya silakan umumkan. Kalau ada ngapain juga pakai surprise? Surprise atau surplus? Nah, surplus atau door prize? Ya, jangan-jangan ini dianggap door prize ini. Oke, satu persatu kita bahas ya. Izin saya ke Pak Ugro dulu ya. Oke, Mas Roy. Pak Ugro, bolak-baliknya berkas itu kan ya Pak Ugro sering juga sudah menceritakan ada kuap baru, ada kuap lama. Tapi apakah memang boleh kalau sudah balik lagi dan P21 itu terus tidak langsung diumumkan oleh Polda, ditunggu dulu sampai nanti eventnya bagus atau nunggu apa dulu gitu, apa boleh kayak gitu Pak? Ya, aturannya gimana? Kalau perkara pelimpahan pertama dari penyidik kepada penuntut umum itu 20, iya itu sudah 13 Januari yang lalu ya. Itu kan ada waktunya. Ya. Biasanya waktu 7 hari kemudian jaksa mengembalikan lagi kan? Ya, itu benar. Itu sesuai waktu itu karena 26 Januari ya itu jaksa sudah mengembalikan lagi ke penyidik. Karena hari yang ke-13 Mas Roy. Hari yang ke-13 ya. Hari itu dibatasi waktu ya kan? Itu karena apa? Mungkin ada tersangka yang ditahan. Dan kalau ditahan sudah lewat waktunya, ya, berarti masa penahanan sudah habis. Ya, harus dibebaskan. Ya kan? Kemudian ada yang wajib lapor. Ya. Wajib lapor sampai kapan ini? Nah, ini. Kan itu harusnya dihitung kan di situ. Iya. Jadi pembatasan waktu untuk berkas perkara dari penyidik ke jaksa penuntut umum kemudian kembali lagi ke penyidik, ini harusnya ditentukan waktunya, tidak bisa saya sendiri seperti itu. Memang ini seenak-enaknya ya. Ya, mudah-mudahan ini ada diberikan kepastian. Kalau memang itu tidak cukup unsur, tidak cukup bukti, tidak bisa maju karena sudah ada RJ, sudah ada pencabutan laporan, sudah ada surat perintah penghentian penyidikan. Ya secara tegas saja. Ya. Dihentikan, bukan minta dihentikan loh. Bukan, memang secara hukum harus dihentikan. Ya kalau udah dihentikan ya nanti misalnya Pak Jokowi mau bikin laporan polisi lagi, apakah itu bisa? Ya silakan seperti itu. Tapi jangan dibuat gantung orang terlalu lama-lama seperti ini, kan nggak bagus seperti itu. Betul. Tolong saya diingatkan Mas Gafur kalau ada. Jadi tanggal-tanggal krusial itu Pak Ugro dan semua pemirsa Abdul Ghafur Sangaji official, kemudian Roy Suryo official dan Pak Ugro ya. Itu selain tanggal 13 Januari 2026, kemudian 26 Januari waktu itu, terus kejaksaan itu 21 April ya kita ngecek ke kejaksaan ya, terus kita ke Kejaksaan Agung itu kalau nggak salah tanggal 24 ya. Itu tanggal-tanggal krusial Pak Ugro. Itu yang jelas betul bahwa berkas itu di kejaksaan dan di Kejaksaan Agung yang kita diterima oleh wakil Jaksa Agung ya, atau jam
APIDU, Iya, iya. Pak Jaksa Agung Pidana Umum, itu belum. Apa betul? Kemudian ada beredar kabar, bisa nggak tiba-tiba kejaksaan tuh ngasih lagi ke Polda, terus Polda balikin lagi gitu, tapi diam-diam aja gitu. Oh nggak bisa. Jadi gini, Ya. jaksa kan pasti meneliti ini, Ya. ya kan? Kalau meneliti kemudian masih kurang tidak cukup bukti, Ya, masih ada ada petunjuk- bertambah ada petunjuk petunjuk jaksa lah, itu gitu kan ya. itu kan bagi bagian daripada apa namanya koordinasi Ya. horizontal Ya. Jadi itu harusnya dibatasi waktunya seperti itu. Ya. Jangan sampai bahwa 14 7 hari dijadikan sampai berkali-kali seperti itu. Ya, ya, Harus ya, ada ya. kepastian di situ. Ya. Gitu loh. Ini mumpung ada yang ikut ya, Mas Gafur. Waktu itu apa kata-kata dari jaksa peneliti atau yang apa namanya yang disampaikan? Oke, jadi gini Mas Roy. Ya. Kami datang ke Kejaksaan Tinggi DKI itu bukan lewat pintu belakang ya. Oh, resmi kita. Resmi. Jadi Iya. bukan nyelonong. Betul. Karena ada termol yang Ya, betul. katanya bisik-bisik, boleh dong gitu. Boleh dong Ya, gitu. terus Itu ada tamu yang bilang begini Mas Roy. Iya. Saya sudah berkontak loh dengan jaksa. Tebak-tebak buah manggis boleh dong. Ini orangnya. malah bikin saya embara. Iya. Ya gitu 10 juta. Ah, parah Dan itu. dia mengatakan, Mas Roy, tebak-tebak, saya menebak loh tebak-tebak buah manggis, kok hukum pakai tebak-tebak? Iya. Ini yang Terus kacau. katanya ada apa namanya sinyal dari polisi, ya kan, mengatakan sudah. Gitu. Dan satu lagi Mas Roy, beliau, saya nonton dan saya kritik juga di channel saya, ya. Kok ada orang yang tidak punya kepentingan dengan perkara ini, Ya. bisa mengakses jaksa penuntut umum? Betul. Yang bisa mengakses jaksa penuntut umum itu hanya pihak berperkara atau pihak berkepentingan, mohon maaf. Ya, ya, pihak Yaitu berkepentingan. adalah penyidik sendiri, mohon izin Pak Kugro ya sebagai penyidik senior. Kemudian yang kedua adalah kuasa hukum dari para pejuang. Ya. Makanya kami diterima secara sah. Nah, Ya. pada saat di Kejaksaan Tinggi DKI itu Mas Roy, yang pertama yang dijelaskan oleh jaksa adalah mereka patuh terhadap ketentuan izin Pak Komnas HAM Ya. yang ditentukan Betul. oleh Pak. Jadi pada saat pengiriman berkas pertama kali Tanggal 13 Januari, tanggal 20 mereka sudah menyatakan sikap. Karena ketentuan hukum acaranya adalah pada hari ke-7 jaksa harus menyatakan sikap. Ya. Oke. Kalau di hari ke-7 itu jaksa menyatakan sikapnya adalah P21, berarti pada hari ke-7 berkasnya P21. Betul. Karena hari ke-7 itu jaksa menyatakan P18, artinya sudah keluar bahwa ini berkasnya belum lengkap. Pada hari ke-13 sebelum hari ke-14 itu Ya, tanggal baru 26 disusul Januari. P19. P19 itu uraian dari jaksa Ada petunjuk terkait ya, dengan ya. petunjuk-petunjuk. Ya. Ya. Kalau P18 itu surat pengantar jaksa bahwa ini kami nyatakan belum lengkap. Ya. P19 itu petunjuk-petunjuk. Nah, jaksa patuh terhadap ini Mas Ron. Oke. Jadi 14 hari itu diselesaikan oleh jaksa pada hari yang ke-13. Jadi jaksa sesuai aturan ya. Aturan. Dan itu kan gini, Mas Gafur dan juga Pak Udo. Ada orang yang tadi disampaikan Mas Gafur ini penting banget ya. Ada orang yang tidak punya kepentingan ya atau apa ya, ada tidak ada kaitan hukumnya, nggak punya legal standing Betul, maksud saya. betul. Karena dia itu justru di sini terkenalnya pembela Rasman yang namanya diseret Hotman Paris ini orang ini. Ini yang kemudian mengatakan di TV tebak-tebak buah manggis Pak Udo. Nah ini gimana Pak, ada orang kok bisa tebak-tebak buah manggis bahkan melakukan sayembara 10 juta. Ini kan konyol banget ini. Kenapa ada orang-orang kayak gitu Pak Udo? Ya karena begini, mereka belum pernah beracara secara resmi mungkin. Ya. Jadi, beracara dalam Katanya perkara senior ini. mereka. Jadi, Bang, Mas Gafur dibilangin anak kemarin sore loh. ya, ya. Jadi, hanya mencoba mendekat ke penyidik, ya, tapi tidak pernah mengurus ditunjuk untuk penasihat hukum resmi belum. Oke. Kemudian ke jaksa juga mungkin mengaku sebagai pengacara, komunikasi dengan jaksa. Kalau dia seorang penasihat hukum yang misalnya yang handal, yang benar-benar pinter di situ, Ya. kan kita bisa lihat kayak Pak Hotman Paris, ada Mas siapa lagi, misalnya Mas Febri dan sebagainya. Oke, Itu kan nggak ya, pernah Febri bicara Diansyah, tebak-tebak manggis. Betul. Pak Kofur ini kan nggak Ya. pernah tebak-tebak manggis. Nggak boleh juga. Iya, dan itu kan hanya menggunakan apa katanya logika. Ya mungkin Gitu. kecilnya sering main tebak-tebakan manggis itu, Mas. Ya. Dan Ya. dia mengatakan begini Mas Roy, Nah. boleh dong. Boleh Saya dong. menyatakan segera P21, tebak-tebak buah manggis Loh. boleh dong. Loh, hukum kok Loh, tebak-tebak kok buah manggis? itu? Jadi kan membuat kacau ini orang. Tidak pernah meneliti, tidak Ya. pernah membaca berkas. Ya. Mungkin melihat berkas juga tidak pernah. Kok bisa mengatakan tebak-tebak buah manggis untuk 21 P21 seperti itu kan? Iya. Aduh, terus ini lucunya kayak bersaut-sautan Pak. Mohon maaf Pak Udo, ini junior Bapak sekarang ya yang sebagai Kabid Humas. Itu terus mengatakan ya nanti akan ada surprise. Kok bisa ada surprise? Dari dulu emang ada kayak gitu terus ada surprise. Gitu. Ya, ya. Boleh nggak gitu Pak? Ya sebetulnya Surprise itu biasanya untuk door prize loh. Lah makanya itu. Kok bisa sebetulnya ada surprise? pernyataan-pernyataan misalnya surprise dan sebagainya, Ya, polisi kan apalagi penyidik kan harus netral. betul. Melihat Ya, ini poinnya.
melihat suatu Jalannya perkara, posisi ya, posisi. posisi masyarakat di depan hukum. Ya. Ya, posisi masyarakat bagaimana menggunakan akses ke hukum. Baik. Bagaimana hukum melihat Ya. masyarakat sesuai dengan Ya. secara eksplisit diatur dalam hukum acara Ya. pidana atau hukum pidana. Ya. Ini harusnya penegak hukumnya berdiri di netral, Tengah. walaupun lambang seperti timbangan itu ada di Ya. pengadilan, tapi Ya, penegak hukum ya. sebenarnya menggunakan itu di situ, nggak boleh Ya. boleh berpihak ke kiri dan ke kanan seperti itu. Ini juga lambangnya juga timbangan, Pak. Gitu. Ya. Itu lambang kejaksaan. Lambang kejaksaan ya, iya kejaksaan yang menimbang-nimbangkan gitu. Tapi kan artinya, Pak, kenapa ya ini betul sekali, Pak Ugro tadi betul ya, namanya penyidik senior harus netral. Mas Gafur yang punya judul ini di podcast ya. Kenapa di sini dikaitkan surprise dengan door prize? Itu kenapa itu, Mas? Karena biasanya kalau surprise itu kan sesuatu yang orang nggak pernah tahu kan. Iya, Kayak iya. tebakan gitu. Betul. Kayak kita dapat door prize, oh saya surprise. Karena ada hadiah yang saya dapat. Surprise gitu ya gitu kan. Aduh. Saya Pak Ugro ini izin ya, sepanjang pengalaman saya atau sepanjang yang sebatas pengetahuan yang saya punya, hukum itu kan tidak boleh kita menggunakan diksi yang tidak sesuai ya. Apalagi surprise. Iya. Pertanyaan kita, surprise buat siapa? Surprise buat Pak Jokowi, surprise buat Lecumanan, surprise buat Andi Kurniawan, surprise buat Samuel Sueken. Samuel Sueken Samuel Sueken, yang ya. menjadi pelapor, Mas- atau surprise bagi masyarakat, surprise bagi para pejuang, atau surprise bagi hukum. Kan ini nggak jelas nih, Ya. ya kan? Ya. Kalau saya melihatnya begini, kata-kata ini sebetulnya menggambarkan izin Pak Ugro bahwa tadi penyidik itu seharusnya meskipun dia menetapkan orang sebagai tersangka, tetapi KUHP kita itu mengatur asas status atas praduga tidak bersalah. Ya. Penyidik tidak boleh menganggap bahwa orang ini meskipun saya tetapkan sebagai tersangka, orang ini pasti bersalah. Enggak, karena kewenangan itu ada pada pengadilan nanti. Nantinya. Ya, hal yang kedua adalah asas hukum acara pidana itu adalah keseimbangan, Mas Roy. Ya. Keseimbangan antara pelapor dan terlapor. Betul. Jadi penyidik tidak boleh berpihak, Dan polisi harus netral di harus situ. netral. Polisi kejaksaan netral. Yes, netral itu artinya dia berdiri di atas hukum. Ya. Makanya kalau izin Pak Ugro, kalau Ya. saya barangkali kalau salah mohon dikoreksi. Makanya kalau di tingkat polisi disebut pro justisia. Ya. Pro justisia itu adalah demi hukum. Betul. Nanti kalau naik ke kejaksaan, kata-katanya demi keadilan. Oh, udah beda ya. Beda. Ya. Naik Begitu pangkat. di pengadilan Ya. berubah lagi. Ya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Wih, Jadi makin lengkap. kalimat-kalimat itu Ada maknanya. Ada maknanya. Itu menunjukkan nilai daripada suatu penegakan hukum. Ya. Di tingkat penyidikan namanya pro justisia. Ya. Demi hukum. Jadi penyidik itu menetapkan orang sebagai tersangka bukan karena asumsi, Ya. bukan karena permintaan dari Pak Jokowi. Ya. Harus 3 bulan selesai. Nggak bisa itu. Nah, ini menarik. Kalau buktinya tidak kuat, Ya. maka penyidik tidak boleh menetapkan Ya. orang sebagai tersangka. Ini menarik nih, Pak Ugro dan juga pemirsa. Apa yang disampaikan Mas Gafur barusan ini tadi, dengan 3 bulan selesai itu bukan kami loh yang menebak-nebak. Tapi ini secara resmi dikatakan dalam podcast, kalau saya sebut lah podcastnya ya, si orang itu soalnya nggak punya etika, itu dulu pinjam studionya Michael, terus ngawur aja ngomongnya juga jelek banget. Ya, dan kemarin juga saya laporkan dan dia menghapus Jejak digitalnya. Makanya responnya agak berubah itu. Mas. Iya, jelek. Nah, orang itu wawancara namanya Pak C. Suhadi. Nah, koordinator tim lawyer Merah Putih. Ini pun juga menarik. Tim lawyer Merah Putih itu apakah juga lawyernya Jokowi langsung apa tidak juga kita nggak tahu. Ya. Jadi kan ini kan banyak sekali mereka itu seolah-olah punya banyak tim. Tapi sebenarnya yang lawyernya asli itu kan hanya yang di bawah koordinator yang si siapa Yakub Hasibuan itu sebenarnya. Yakub, Rifai, kemudian Pak Firmanto sama satu lagi. Ya itu yang resmi. Yang lain itu kan ngaku-ngaku. Ada yang menyebutnya juga tim hukum Jokowi. Padahal Itu relawan. tim hukum Jokowi. Terus ada yang Merah Putih, ya. Sebenarnya kan mereka menjadi lawan dan itu kan diwujudkan dalam sebuah surat kuasa khusus kan. Iya, Gitu. Kalau mereka nggak tanda tangan surat kuasa khusus ya mereka sebenarnya nggak punya legal standing. Nah, tapi nggak apa-apa lah kita ambil statement ini. Jadi Pak C. Suhadi itu, Pak Ugro, itu telah kemudian ketika bicara dengan si tadi itu si depannya I itu ya, itu kemudian menyatakan bahwa Jokowi marah. Karena konon dulu ketika lapor itu bilang dibilangin oleh penyidik atau Jokowi yang mentarget penyidik atau dijanjikan. Nah, itu ini paling 3 bulan atau 4 bulan selesai Pak. Oke, kayak gini boleh nggak penyidik itu menjanjikan? Jadi jangan-jangan penyidik malah masuk ke statementnya Pak Ugro kemarin, jangan itu bisa dianggap judi itu 426, 427 itu Pak. Gimana nih Pak? Pak Ugro, sebelum Pak Ugro jawab ya. Atau jangan-jangan Mas Roy, saya ingin mengutip satu diksi atau satu pernyataan dari Pak Ugro yang menurut saya itu sangat ilmiah, yaitu terkait dengan negara kita tersandra ya. Oke, ya. Ada praktek mafia yang akan menyandra. Ada orang-orang yang bisa ngintip, bisa menduga, bisa nebak-nebak. Saya kira karena terus bikin taruhan. Yang saya pernah dengar. Kenapa bisa kayak gitu Pak? Ya. Jadi gini, ya. Yang bicara tentang penyidikan ya. itu apa sesuai dengan hukum acara pidana.
itu ya penyidik. Oke, harusnya penyidik ya. Iya, penyidik itu kan tugasnya cukup berat, Ya. ya kan? Mengumpulkan bukti, ya kan? Untuk membuat terang suatu perkara Ya, tadi, ya. ya kan? Kemudian untuk menemukan tersangkanya. Jadi yang dikumpulkan bukti. Baik. Bukti dengan alat bukti beda dari ini. Jadi Ya, kalau ya, misalnya ada orang yang nampak, wah ini 3 bulan selesai. Dari mana mau selesai? Ya, saya katakan gini, kasus copet itu kasus paling ringan. Iya, iya. Tapi sampai bertahun-tahun tidak pernah terungkap. Karena begitu nyopet barang bukti dilempar, diterima kawan sana, kawannya lempar lagi udah hilang. Iya, Ya kan? bisa langsung bablas. Susah ya kan. Nah, kemudian Tapi perampokan bank ya Pak, Nah. tangani 4 bulan selesai itu. bukan perampokan bank yang saya tangani kebetulan sama-sama anggota nih. Anggota Iya, saya iya. juga reserse di Sumatera Utara kan Iya, iya. cukup handal lah bagi saya menurut saya. Yang bantu saya itu Iya. 45 hari. Oh, 45 hari ya, bukan 4 bulan ya. 45 hari, Pak. 1 bulan 2 minggu. Hebat luar Ya kan? biasa. Ya. Itu bisa nemukan 11 tersangka dan barang bukti yang ada semuanya yang sesuai dengan analisa kita. Ya. Dan kita semua sudah kumpulkan semua. Ya. Dan ini bisa diberkas dan dikirim ke pengadilan. Karena barang buktinya jelas. Luar Kalau biasa. barang bukti terus bukti atau alat buktinya nggak cukup, nggak akan bisa maju sidang seperti Iya. itu. 45 hari loh. Ya, 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 di situ. Itu yang ngerti adalah penyidik ya. Penyidik. Kadang-kadang, ini maaf nih Mas Gofur ya. Kadang-kadang ada diksi dari mereka. Kami ini adalah juga penegak apa? Penegak hukum. Penegak hukum. Gitu. Iya. Terus perasa lawyer-lawyernya bisa melakukan apa ya? Oh, semuanya sendiri. Iya, semuanya sendiri. Itu, Boleh nggak? di situ perbedaan antara penegak hukum sama penenggak hukum ya beda. Mas. Harus dibedakan situ. Iya, penenggak tuh nanti penenggaknya Iya, kita benar. langsung, Iya, 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 benar. iya, Kalau iya, kita ini kan menarik. hukum ditegakkan ini. Iya, iya, iya. Iya. Jadi nggak boleh seenaknya juga ya mereka ya. Nggak bisa, nggak bisa. Iya. Mas. Iya, iya. Mas Roy, Iya, iya itu. ini menarik ya. Ya. Ini sebenarnya perdana loh saya sampaikan kajian di sini loh. Iya, iya. Gini. Di sejarah penegakan hukum pidana kita, mungkin izin Pak Ugro, Iya. yang paling booming itu kan adalah 2 kasus. Hmm. Kasus pembunuhan berencana menggunakan kopi sianida. Oke, iya, Jessica itu ya. Dan Ya. itu dakwaannya pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, dan kemudian adalah pembunuhan berencana yang melibatkan Kadipropam. Oh, iya, itu luar biasa itu. Mas Roy, tahu nggak? Saya udah hitung perbandingan rentan waktu antara kasus itu dengan cuma kasus lembar ijazah. Oke. Artinya kalau kita lihat di Republik ini, ijazah ini menjadi kasus yang ketiga yang menyita perhatian publik. Nih, saya ini selembar ijazah. Selembar ijazah. Kata rektor UGM Ova Amelia, ini a piece of paper. Yes, Hanya ya, a piece of selembar. paper. Yes. Sebenarnya perkara ini, Mas Roy, ini bukan seperti perkara pembunuhan. Iya. Ya, Pak Ugro lebih punya pengalaman Sangat, ya. Karena penyidikan itu mengumpulkan bukti, bukti itu bisa alat bukti dan barang bukti, guna membuat perkara itu terang dan kemudian menemukan tersangka dan kemudian setelah itu disidangkan. Ya. Kalau saya bandingkan case Dua tadi. dua tadi dengan case ini jauh banget kualitasnya. Saya ambil contoh satu. Ya. Verdi Sambo sejak ditetapkan sebagai tersangka dan perkaranya di P21 oleh jaksa, tahu nggak butuh berapa hari, Mas? Saya udah hitung. Oke. 38 hari. 38 hari. 38 hari. Ya. Itu Only 38 hari itu sejak setelah ditetapkan sebagai tersangka. Verdi Sambo ya. Yes. Dengan- Dan berkas perkaranya dinyatakan P21 oleh jaksa itu hanya butuh 38 hari. Oke. Karena tersangka sudah didapatkan ya. Yes. Ya. Artinya apa? Penyidik menetapkan orang sebagai tersangka sudah confirm sebagai bukti. Ya. Makanya tidak prematur. Ya. Makanya begitu limpah ke jaksa, jaksa langsung menyatakan P21. Ya. Karena buktinya kuat. Ya. Pada Meskipun saat pembunuhan meskipun sebelumnya ketika menentukan pembunuhan atau enggak itu sempat ramai itu, di sana. ya, Ya, itu. Artinya kualitas mereka untuk mengumpulkan bukti itu begitu luar biasa. Ya. Dan itu perkaranya kan rumit, Mas. Mm-mm. Pembunuhan soalnya kan. Pembunuhan dan CCTV-nya dihilangkan. Iya, Waduh. betul, ada obstruction Dan of justice. mohon maaf Pak Bro, melibatkan unsur internal Kops, ya kan? Betul, Mas Roy. Itu. Oh, ini nggak ada apa-apanya kan. Ya, ya, ya. Satu lagi kasus yang kedua, Mas Roy. Ya, sianida. Kasus-kasus yang ini. Ya. Saya udah hitung juga waktunya. Mm. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara yang begitu rumit. Ya. Karena tidak pernah ada orang yang melihat dia memasukkan racun itu. Iya. Sampai kemudian berkas perkaranya dinyatakan P21 butuh 118 hari. Itu pun kira-kira 3 kalinya dari Verdi Sambo tadi ya, 118. 118 hari. Ya. Itu sampai P21. Ya, itu agak rumit. Kebetulan saya ikut juga diajak menjadi ahli waktu itu di dalam itu memang dan kebetulan melawan respon waktu itu. Yes. Ini yang menarik ini ya. Waktu itu memang ada masalah alat bukti. Karena alat bukti berupa rekaman CCTV itu satu. CCTV-nya lupa belum atau tidak dilakukan setting parameter. Makanya rumit kan? Rumit. Makanya Terus butuh kemudian waktu 118 prosedur, hari kan, Mas Roy? ya prosedur ketika mengcopy CCTV itu Pak Bro, itu nggak pakai berkas, nggak pakai berita acara pemindahan itu. Kemudian orang yang rekam juga cuman si bartendernya, ya artinya bukan petugas yang langsung harddisknya tidak langsung disita, hanya direkam ke USB flash disk. Kemudian waktu itu, nah itu respon dulu sempat di situ ikut dia teriak soal kenapa
buktinya itu diperbesar, resolusinya kecil. Nah, pokoknya panjang. Tapi itu Saking pun rumitnya, saking tapi bisa diselesaikan dalam 118 118 hari. Sedangkan Verdi Sambo tadi cuma 38 hari. 38. Nah, sekarang ijazah ini. Oke, saya Ini yang menarik. Ijazah ini ditetapkan sebagai tersangka para Ya. pejuang ini November. pada tanggal 7 November. Ya, Saya udah hitung. ya. 197 hari. Sudah di atasnya sianida ini. Dan sampai hari ini kita kompres, Ya. kita diskusi, Kita ini, ngobrol. Mas Roy, kita diskusi ini Ya. bincang-bincang dan tadi berkasnya belum P21. Mas Roy izin, mohon maaf. Ya, ya. Silakan. Ini cuma membuktikan ijazah ini asli atau palsu. Padahal kan katanya Ini kan pembunuhan. betul. Padahal katanya kan barang buktinya yang sudah disita itu ada 709. Ini mohon maaf, ini seperti kita membuktikan kasus pencurian biasa Iya. Ya. atau kasus perkelahian biasa, mohon maaf ya Pak Bro ya. Ataupun kalau pembunuhan biasa yang nyata-nyata orang itu melakukan pembunuhan Ya. di depan mata kita tidak melalui perencanaan, gampang dibuktikan. Ada nggak sih Pak Ugro sepanjang 197 hari Mas Roy sampai ya, hari ini. sepanjang sejarah Bapak 35 tahun di kepolisian, Ada nggak perkara kasus yang sebenarnya sepele tapi ribet riwah kayak gini tuh ada nggak sih? Jadi gini, saya cerita mundur dikit. Iya, iya, iya. Nanti saya sentuh ijazah lah. JJ. Jadi Ya. saya pernah menangani kasus penculikan, penganiayaan, perampasan, apa ya, pakaian, kaos, Betul. Oke. pedagang pasar Tanah Abang. Ya. Oh, itu Tahun pencuri. 91. Iya, ya, Ya. pencurian. Oleh ormas lah, Oh, satu oke. ormas. Ya, ya. Nah, saya ditanya Kapolres waktu itu, Ya. Bro, Kapolres saya waktu itu masih Pak, kalau nggak salah Pak Hamaminata. Oh, Hamaminata. Ya, Iya. Akhirnya almarhum. akhirnya Kapolda itu. Almarhum ya. Akhirnya sempat Nah, Kapolda. nah. Sanggup berapa lama kamu bisa menyelesaikan kasus ini? Iya. Ditarget juga Pak ya? Iya. Kan pimpinan kepada bawahan biasanya Boleh, gitu ya, kalau ya. itu boleh. Kalau klien atau kepada Ya. anggota kan Ya. nggak boleh tanya gitu. Karena saya lihat nanti kalau terlalu lama juga saya berarti tidak mampu. Saya sampaikan. Ya, tidak Tapi perform. kami minta waktu 1 minggu, Pak. Oke. Tapi kalau 1 minggu tidak terungkap, kami akan serahkan ke Polres. Ya, Oh, ditangani di Polres. ya, ya. Ya kan? Nah, Itu waktu itu Polsek, masih Polsek. Polsek Pak? ya. Oke. Nah, akhirnya saya tangani karena niat kita niat suci. Ya, Kita biasanya melihat pakai analisa dulu, Mas. betul, betul. Ya, nanti apa dengan saya Isa nih? Dianalisa dulu nih. Iya, iya, Setelah dianalisa semuanya, nah, jangan lupa kita pasti berdoa sama Tuhan. Ya, Nah, disitulah saya coba berusaha maksimal dalam tempo 1 kali 24 jam saya bisa menemukan tersangka. hebat. Ya, ya. Itu karena kita kemampuan analisa kriminal Ya, kita. Anef ya, analisa Dan evaluasi. mungkin karena mohon maaf Pak, diperkuat dengan bukti-bukti yang Iya, sahih yang ya. firm gitu. Iya, Sokeh. iya, jadi Yang firm gitu. jadi kita analisa tuh nanti pasti kita akan ditanya gini. Ya, Kalau kasus ini bisa terungkap dan didapatkan pelakunya, barang buktinya apa? Tidak dibarangkan barang bukti kan gitu nih. ya, ya, ya. Yang kedua, kasus waktu itu ada perampokan sama penembakan, korbannya akhirnya meninggal. Oke, ya. Nah, saya juga sama, saya analisa semuanya, Ya. kalibernya 22, milik siapa dan lengkap. Ya, ya. Itu dalam tempo 2 kali 24 jam. Jam terungkap. sudah solve. Maraton. 2 kali 24 jam Ya, ya. maraton. Karena kita harus rangkaikan misalnya menggunakan senjata kaliber 22. Ya. Yang punya kaliber 22 siapa nih? Ada Perbakin, ada Satpam dan sebagainya itu. Ya. Kita kejar terus, Mas. Izin Pak, zaman Bapak dulu sudah ada labju itu nggak? Gimana ya, laporan kemajuan? Kalau laju itu berarti ada sesuatu perkara yang tidak jalan, Oh. diminta. Tapi saya nggak pernah diminta laju. Iya, karena jalan terus ya Jalan perkaranya. terus, Iya, iya, iya. Ya. Kemudian yang di Medan itu, Ya, itu 45 hari. Jadi begini, kalau bekerja pakai ada kejadian, itu biasanya pakai analisa kriminal dulu. Ya. Seperti contoh ijazah ini. Iya, betul. Iya. Ijazah seperti ini harus dianalisa, Iya. ya kan? Kertasnya, Iya. terus tulis-tulisannya, Ya, itu ya. dicari dulu. Fotonya juga, Pak? Iya, fotonya sama tanda tangan dan sebagainya. Ini kan harus dicari nih. Fotonya jelas palsu itu Pak. Iya, Era gitu. nah. Tanda tangannya Kalau juga. tanpa analisa, hanya Ya. melihat kualitas, diperiksa lapor. Iya. Itu Wah, ya nggak bisa. parah. Iya, itulah Jadi, jadinya sekarang. makanya saya katakan, polisi, apalagi penyidik, tidak bisa digantikan robot. Harus tetap diisi manusia. Ya, ya, karena yang bisa melakukan analisis itu. Iya, jadi saya nggak sependapat kalau misalnya nanti polisi mau diganti robot jadi Robocop gitu. Nggak boleh. Jadi kalau ini Kita dianalisa, nggak ya, film ya, Pak. kira-kira 7 kali 24 jam bisa terungkap. Apakah Ya, ya. ijazah ini, kita tidak mencari tersangkanya dulu lah. Iya, iya, memang Mencari ijazah ijazahnya yang asli materinya. atau palsu dulu itu aja. Ya Pak Ugro kan dulu pernah mengusulkan kan dalam kasus ini sebenarnya bukan langsung Iya, fitnah dan tersangka pencemaran nama tersangka, baik, iya, nggak usah. tetapi Iya. pasal surat palsu dokumen, atau apa pasal dulu kan? dokumen. Iya, Ya, makanya pasal dokumen. makanya presiden Ya. itu kan kebanggaan kita semua. Iya. Ya kan? Ya, sebaiknya kalau misalnya sulit dengan cara-cara kasus seperti sekarang ini ya, kasusnya bukan P21 menurut saya juga tidak akan bisa maju sesuai dengan KUHP lama atau Ya. KUHP baru atau Sama. Perpol yang 8 2021. Ya. Kasus ini tidak akan bisa maju. Kalau maju, saya juga akan mengatakan kira-kira KUHP mana yang dipakai. Ya. KUHP 8 tahun 81 Ya. atau KUHP nomor 20 tahun Nah, karena 2020. dua-duanya memiliki aturan yang ada batas waktunya kan sebenarnya. Iya, jadi tidak ada KUHP transisi loh. Iya, iya, iya. Nggak ada, ya kan? Iya. Di sini. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya pemerintah juga Pak Prabowo misalnya mau Ya,
Ya. Bikin aja museum kepresidenan, Nah, itu. semua ijazah dipasang. Kumpulkan. Silakan Iya. ditonton. Bagus itu. Sepatu yang dipakai dulu, meja Ya, yang dipakai ya. dulu presiden ini siapa, Ya. mobil yang dipakai dan sebagainya, Ya, itu ya. kan bagus di Ya, situ. bagus. Jadi untuk mempermudah menyelesaikan kasus Ya. ijazah, bukan ijazah palsu, ijazah Seperti di Amerika itu selalu ada Pak itu. Oh, Apa, ya? museum presiden itu. Oh. Dan itu Pak SBY juga mencoba membuat di Pacitan kan. Jadi Iya. artinya pakaian yang dipakai dulu ketika menjadi pasukan perdamaian PBB, Oh, iya. mobil Volvo yang dipakai itu ada juga di situ. Iya. Saya ke Arizona itu waktu Ya, kunjungan, ya, Mas, ada. ada museum polisi. Oke, baik gitu. Iya. Jadi ada namanya Miranda apa? Iya, ya. Miranda Case. Yang harus dibacakan itu ya, kan, kalau- bacakan dulu ya. hanya. Ya, ada hanya di situ. itu. Oh iya, iya. Bagaimana dulu Sejarahnya dulu ya, Miranda. penjara pertama kali Betul. tahan Ya. pakai kuda dan sebagainya itu Ya. ada situ, Mas. Iya, waduh luar biasa. Sejarah itu perlu, Iya, sejarah. ya, sejarah itu perlu. Nah, kembali ke ini Pak. Terus kemarin yang kita dengar itu menurut C. Suhadi tadi, Jokowi marah-marah. Marah. Iya, katanya marah geblak meja. Kira-kira marahnya, saya sebelum tanya apa pendapatnya Mas Gabur ya. Kira-kira menurut Bapak, kenapa dia marah-marah Pak? Gitu. Kalau kasus ini nggak selesai-selesai katanya gitu. Ya. Kalau nggak selesai-selesai biasanya bapak-bapak juga marah-marah, Mas. Ini makin malam makin lucu ini. Kalau saya soal itu saya absen dulu. Ya. Iya, iya. Dulu ya kalau bapak-bapak misalnya mau beli cuci nggak selesai. Oh iya, cerdas. Wah, otak kita. Ya, langsung. Pak Ugro, jadi katanya marahnya itu, katanya Suhadi loh ya, itu karena dulu polisi menjanjikan itu tadi 3 bulan 4 bulan Ya, kembali ke ya, tadi ya. itu, tapi nggak selesai-selesai, Dianggap ingkar janji. ingkar janji, tapi tidak sampai membuat apa namanya sayembara yang kayak dilakukan Eri dan Neti ini ya. Itu Ini- tambah marah lagi. lah itu tambah marah lagi Iya, harusnya. Iya, yang 3 bulan nggak selesai. Iya. Ini yang P21 juga ternyata bohong. bohong. Nanti dipotong-potong semua nggak dapat Betul. apa-apa loh. Ada 3 orang loh ya yang sepanjang pendek pengetahuan, ada bahkan 4. Pertama itu Eri Daneti yang menjadikan 10 juta. Ya. Lecumanan menjadikan 10 juta. Ya. Satu lawyer nggak terkenal dari mungkin lawyer Rasman atau lawyer siapa itu malah 5 miliar Pak. Wah. Gitu. Satu lagi Diana yang pernah janji mau buka baju. Itu taruhan kalau itu sudah taruhan sama orang namanya Farlock di TikTok. Jadi sampai ada kayak gini. Saya ke Mas Gabur. Ya, siap, Mas Roy. Apa kira-kira marah-marah kemudian 3 bulan itu kira-kira pendapat Mas Gabur apa itu soal? Ada netizen yang bertanya begini, Ya, Pak, daripada marah-marah, kenapa nggak ditunjukin aja kalau itu asli? betul. Iya. Kan sederhana kan? Iya, sangat sederhana. Ngapain marah? Pak JK saja sudah mengatakan begitu, Ini Pak. ijazah saya asli dari UGM, saya Iya. dapatkan secara aturan akademik yang benar. Ya ngapain saya marah-marah? Betul. Jadi lebih bagus ditunjukkan ijazahnya yang asli Iya. daripada Marah-marah. ditunjukkan marahnya yang asli ya. Nah, marahnya juga palsu, Pak. Oh, maksudnya? Palsu. Itu pernah di Stadion Widosono dulu. Saya dihina, saya diam saja. Saya lawan. Nah, itu juga pernah gitu. Ah, palsu. Itu komentar netizen, Mas. Iya, betul, Nah, betul. Kalau soal Pak Jokowi marah, kalau menurut saya gini, Heeh. ini menunjukkan bahwa memang perkara ini prematur. Oke. Kenapa saya bilang prematur? Makanya udah hampir 200 hari nggak selesai. Ya. Ya prematur itu karena buktinya nggak kuat, Ya. dipaksakan. Ya. Dipaksakan untuk apa? Tadi supaya surprise buat Pak Jokowi besok. Heeh. Jadi surprise itu sebetulnya lebih kepada kepentingan Pak Jokowi, bikin hati Pak Jokowi senang, bikin hati Pak Jokowi nyaman, bikin hati Pak Jokowi tidak galau dan gundah gulana lagi. Surprise, ya. Makanya gini Mas Roy. Jadi Ya. ada nyambungnya nih. Heeh. Pada saat Pak Jokowi marah, akhirnya Polda mengatakan nanti surprise, ya surprise-nya itu untuk menenangkan Pak Jokowi. Izin saya Pak Ugro dan Pak Gawur, berhubung ada prematur tadi, saya izin mencuri waktu sedikit untuk karena ada beberapa pertanyaan. Mas, kapan itu Twitternya Mas? Kenapa nggak diakuin? Saya jawab sedikit Pak Ugro. Kan para termul itu kemarin sempat mengunggah sebuah akun Twitter yang disebut katanya milik saya Pak. Dan ini lucunya ya kita ketawain aja. Ya, itu disebut tanggalnya mereka nanggalinya tahun 2020. Nah 2020 itu kasus ijazah ini aja belum muncul. Ijazah ini munculnya 2022 UGM, ya Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta itu menunjukkan ke depan publik itu Oktober 2022. Kasus Bambang Tri, Gus. Ya itu kasus Gus Nur dan kasus Bambang Tri. Jadi itu untuk menjawab itu. Sebelumnya tidak ada ini ijazah. Nah itu kan seolah-olah mereka ingin memfitnah saya Pak Bro supaya Ya. sebelum Dian Sandi itu Roy Suryo sudah apa? Tapi lucunya tahun 2020 lah ini hanya prematur. Bayinya sudah lahir sebelum ibunya. Nah, saya jawabannya itu aja. Jadi kenapa saya nggak perlu ngejawab soal Twitter itu, apalagi Twitter itu sudah bukan lagi di bawah kekuasaan saya. Ya, di bawah karena Twitter itu kan memang benar KRM Roy Suryo 2 itu Twitter saya dulu. Ya, ya. Tapi sekarang kan semenjak kasus dulu itu sudah disita. Ya udah, nggak ada kuasa lagi saya. Tiba-tiba sekarang memunculkan tweet palsu itu. Ada. Dan kalau tweet asli sekarang kalau diakses ya dulu tahun 2020 bunyinya bukan X tapi Twitter. Waktu itu belum ada X.
Ya. Belum diakuisisi. Belum diakuisisi. Itu bunyinya sudah X. Jadi kan konyol banget ya, tapi udahlah itu termul-termul tuh. Nah, kita hampir masuk ke konklusi. Jadi sebenarnya P21 itu ya bisa nggak sih dibuat satu dibuat tebak-tebakan, dua dibuat surprise, ya tebak-tebak buah manggis lagi, bahkan dibuat sayembara. Ya. Terus tiga dibuat senyap. Jadi ketika dari kejaksaan ke penyidik diam-diam aja gitu, mereka diam-diaman itu nggak boleh mengumumkan. Dan kalau katanya sudah diumumkan, sudah hanya tunggu waktu yang tepat. Nanti kan setelah Idul Adha atau nanti awal Juni, ya ada yang bilang kesaktian Pancasila. Nanti sakti nggak dia terhadap, kok bisa kayak gitu tuh? Ya. Boleh nggak sih kayak gitu tuh Pak? Berapa milih-milih sendiri gitu? Pernah katakan juga mungkin gini Mas. Jadi Ya. tebak-tebakan seperti ini juga tidak mendidik masyarakat. Nah, Ya kan? betul. Harusnya fungsi Binmas ini bicara, Binmas Polri bicara Baik. bahwa tebak-tebakan tidak bisa karena itu mengarah ke tadi yang saya katakan, mengarah ke perjudian. Betul, Ya, iya. pasal 426 dan pasal Nah, ini jelas banget nih. Ya. Jadi Jadi pasalnya. Jadi kalau 46, 47. kaitan dengan permainan judi seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dia mengatakan ini P21 dan sebagainya, ini kan juga bisa mempengaruhi baik itu penyidikan maupun penuntutan. Masuk obstruction of justice Ya, kali gitu. ini bisa dikatakan dengan pasal 281 tadi mempengaruhi dan sebagainya. Ini Oke. nggak boleh. Jadi Ya. biarkan penyidik, jaksa penuntut umum, mungkin pengadilan bermain di ranahnya masing-masing. Iya, kan? iya, iya, Jadi iya. sama dengan waktu sidangnya Pak Hasto, saya ikutin. Ya. Iya, iya. Di luar teriak-teriak, oh, tetap divonis Pak Hasto. Tuh, buktinya tidak ada. Seperti itu. Ya kan akhirnya malah kasihan korban siapa hakimnya. Iya. Jaksa juga diperiksa dan sebagainya. Iya, Seperti itu. iya, Jadi iya. sekali penyidikan ke depan nanti ya dengan adanya hukum acara pidana yang baru, KUHP yang baru, mari kita sama-sama hormati lah. Nggak Iya. usah main tebak-tebakan seperti itu tidak mendidik ya. Budaya antri juga sedang kita galakkan. Budaya tebak-tebakan ya kalau bisa Ngapain dihilangkan itu? ya kan dan sebagainya. Jadi saya ingin penegakan hukum itu benar-benar antara kriminalisasi sistem dari Ya. mulai penyidik, jaksa sampai pengadilan itu biar bekerja Biar dengan rapi lah, ya, benar. dengan aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang ada pada masing-masing instansi tersebut. Siap. Mas Gafur, closing statement mungkin? Saya mau bilang bahwa Ya. hukum itu semua orang sama di mata hukum. Ya. Equality before Ke the law. law. Dan prinsip itu harus dijaga dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan, sampai kemudian pada saat hakim menjatuhkan putusan. Ya. Dan putusan itu kan dipertanggungjawabkan pada Tuhan ya. Jadi hukum bukan soal tebak-tebakan. Yes. Apalagi tebak-tebak buah manggis boleh dong. Emang kita hidup di zaman Iya. purba kala gitu. Iya, benar. Zaman sekarang kan udah canggih ya Mas Roy ya. Iya. Dan satu lagi terakhir Mas Roy, hukum itu ditegakkan berdasarkan kaidah, Ya. norma yang tertulis, Ya. bukan berdasarkan pengalaman. Oke. Jadi kalau ada orang-orang yang Oh, ini punya pengalaman. menegakkan menjadi Ada aturannya, ada undang-undangnya. seenaknya dia saja Ya. ya berarti selama ini dia Ya. menjalankan profesi itu berarti selalu offside, keluar dari jalur. Betul. Itu aja, Mas. Ya. Oke, terima kasih. Saya yang terakhir dari saya ada satu lagi ini juga Pak Gol. Kemarin itu yang C. Suhardi itu sudah bilang, ini harusnya mereka itu sudah ditahan. Karena tersangka kok masih bisa ngomong kemana-mana. Nah, kok tersangka? Yang terpidana aja masih bikin statement di mana-mana. Bahkan ada terpidana satu lagi, bukan biaya. Satu lagi yang lari. Sudah berapa tahun itu lari nggak dieksekusi. Siapa itu Mas Roy? Si Plester, Matutina, si Plester ya, sama dengan ini. Ya kalau Rasman ini saya tidak akan lari, bagus, buktikan. Kita Kalau nggak apresiasi, akan- kita apresiasi kalau nggak akan lari, tapi segera dieksekusi dengan nanti muncul P48. Pak Nah, Teswadi itu penyidik. bukan lawyernya dan nggak ada sebenarnya dia nggak punya legal standing juga Pak. Jadi untung Pak Suhadi ini nggak masuk akpol ya. Oh kalau masuk akpol? Kalau masuk akpol jadi Nggak penyidik lulus. semua orang ditahan. Ah, iya betul. Untung nggak masuk. Jadi Untung ya nggak alhamdulillah nggak masuk akpol. Tuh, Pak Padahal tadi. sebentar Mas. Ya, ini Emang polisi itu bisa dengan mudah aja main tahan-tahan gitu. Justru yang model Pak Suhadi nggak masuk. Oh gitu. Kalau masuk kita kecolongan waktu penerimaan tadi. Iya. Yang bagus yang polisi selain Pak Suhadi tadi. Oh iya, Yang mantap, ngurus akpol mantap. tadi. Iya. Clear. Jadi mungkin dia Pak terlalu kepo tapi nggak masuk ke kepolisian Republik Indonesia. Iya. Nah, jadi teman-teman semua luar biasa ya. Ini bukan hanya duet maut tapi trio maut ya, bukan triad maut. Dan kita laksanakan dari depan kehutanan. Wih, ini suasananya hutan. Ya gitu, yang luar biasa untuk menyambut seorang yang katanya punya ijazah sarjana kehutanan ya. Oke, sekali lagi itu untuk semua pemirsa Abdul Ghafur Sang Haji official, Roy Suryo official dan Ugro Seno Tribrata. Kita sudahi dulu bincang-bincang kita hari ini. Tidak terlalu panjang tapi moga-moga ini daging semua dan insya Allah ada manfaatnya. Amin. Terima kasih Pak Ugro, terima Iya, kasih Mas Ghafur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.